Baik. Siap, siap. Oke, yang ke-7 sekarang. Ada Mbak Rifka sudah masuk. Sudah hadir. Tinggal nunggu mentornya ini Mbak Astawi. Mbak Rifka, mentornya sudah dihubungi, sudah siap? Sudah, Bapak. Oh, sudah. Pak Astawi, silakan. Kita tunggu. Oke, monggo Bu. Dokter Siti Kusria sudah siap. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mentor kita, Bapak Astawi SH, selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak. Nah, yang terhormat Ibu Nilam Nur Aziza MSI selaku evaluator dari Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama, dan yang saya sayangi Mbak Rifka Sofiana Maulidia. Ya, ini lahirnya bulan Maulud. Baik, untuk sesi ini kita akan mendengarkan presentasi Mbak Rifka, cukup 15 menit maksimal ya, nggak usah banyak-banyak. Selanjutnya nanti ada dukungan dari Bapak Mentor kita dan dilanjutkan oleh Ibu Nilam Nur Aziza MSI selaku evaluator untuk tanya jawab dan memberikan saran masukan pada rancangannya Mbak Rifka. Kepada Mbak Rifka kami persilakan untuk mempresentasikan. Silakan. Baik, Ibu, izin untuk share screen. Silakan. Silakan dilanjut Mbak Rifka. Baik, Sudah muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nilam Nur Aziza SEMSI selaku penguji, yang terhormat Ibu Dr. Siti Kusria MPD selaku tutor kelompok 3 kami, yang terhormat Bapak Astawi SH selaku mentor kami dan panitera pada Pengadilan Negeri Mungkit. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Prosedur Pengajuan Perkara Perdata berbasis digital di Pengadilan Negeri Mungkit. Baik, sebelumnya sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rifka Sofiana Maulidia. Saya ditempatkan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Mungkit dengan jabatan Analis Perkara Peradilan. Saya merupakan peserta Latsar Mahkamah Agung golongan 3, angkatan 3, kelompok 3. Latar belakang rancangan aktualisasi saya, yakni mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu dapat diangkat sebagai pegawai ASN. Dan peserta yang telah lolos seleksi tersebut dikembangkan kompetensinya untuk mengikuti pelatihan dasar CPNS. Dan pelatihan ini diselenggarakan untuk menghasilkan PNS yang profesional dan memiliki karakter yang dilandaskan oleh core value ASN berakhlak untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, yakni dengan pemberian keterbukaan informasi. Namun, pada Pengadilan Negeri Mungkit, informasi mengenai prosedur tersebut belum optimal dan pada praktiknya hingga saat ini informasi tersebut belum terjalan dengan baik. Baik, berkaitan dengan tugas dan fungsi saya, yakni jabatan analis perkara peradilan ditempatkan pada kepaniteraan perdata. Tugas dan fungsi saya meregister perkara yang masuk ke dalam SIPP, membantu kegiatan administrasi pada kepaniteraan perdata, memberikan pelayanan di PTSP kepaniteraan perdata, bendahara ATK, dan melaksanakan tugas-tugas lain di kepaniteraan perdata. Baik, berkaitan dengan tugas saya mengidentifikasi 6 isu aktual. Yang pertama, belum optimalnya layanan pengadilan untuk penetapan ganti nama. Yang kedua, belum optimalnya pemanfaatan teknologi pada antrian sidang. Yang ketiga, belum optimalnya prosedur pengajuan perkara perdata. Yang keempat, belum optimalnya pengambilan salinan putusan melalui e-court. Yang kelima, belum optimalnya penataan tata naskah. Yang keenam, belum optimalnya disabilitas pada pelayanan disabilitas pada Pengadilan Negeri Mungkit.
Kemudian dari analisis isu tersebut saya menganalisis dengan tapisan APKL, yakni menganalisis ketepatan isu dan kualitas isu, dan saya mendapatkan 3 prioritas isu utama yang saya warnai dengan warna kuning. Kemudian saya analisis lagi dengan metode USG, yaitu metode scoring untuk menyusun urutan dari isu prioritas tersebut, dan terpilihlah rumusan isu yakni belum optimalnya prosedur pengajuan perkara perdata. Kemudian untuk mendalami isu utama tersebut, saya menggunakan teknik Fishbone, yaitu 5M, Measurement, Machine, People, Management, Environment, dan Material. Dan didapatkanlah isu belum optimalnya pengajuan perkara perdata. Berikut ini informasi yang masih belum optimal. Sehingga dari isu tersebut apabila tidak ditangani maka akan menimbulkan dampak atas isu tersebut, yakni proses yang berbelit, keterbatasan informasi, dan borosnya waktu. Kemudian sehingga perlu diberikan gagasan pemecahan isu, yakni optimalisasi prosedur pengajuan perkara perdata berbasis digital di Pengadilan Negeri Mungkit. Dengan saya mengusung 7 kegiatan kreatif dan terdapat 28 tahapan. Yang pertama, melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan terkait rancangan aktualisasi. Tahapan itu ada 4. Yang pertama, melakukan penjadwalan konsultasi dengan mentor, outputnya berupa catatan konsultasi. Yang kedua, melakukan pembahasan item apa saja yang dijadikan bahan video dan banner. Outputnya berupa catatan hasil diskusi. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi. Outputnya berupa data dukung informasi. Yang keempat, membuat daftar inventarisasi terkait rancangan aktualisasi pada video dan banner. Outputnya berupa daftar inventarisasi rancangan aktualisasi. Ibu penguji yang terhormat, keterkaitan kegiatan dengan nilai dasar berakhlak, kontribusi misi, dan penguatan nilai organisasi mohon izin saya lewati untuk mempersingkat waktu. Baik, yang kedua yakni menyusun konsep video dan banner yang terdapat QR code, prosedur pengajuan perkara perdata, dan konsultasi dengan mentor. Ada 4 tahapan. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan mentor dengan memberikan arahan terkait video dan banner. Outputnya yang dihasilkan berupa catatan hasil arahan mentor. Kemudian yang kedua, membuat draft konsep rancangan video. Outputnya berupa draft video. Yang ketiga, membuat draft konsep rancangan banner yang terdapat QR code. Outputnya berupa draft banner. Kemudian yang keempat, melakukan evaluasi dengan mentor terkait konsep video dan banner. Output yang dihasilkan berupa catatan hasil evaluasi mentor. Kemudian kegiatan yang ketiga, yakni membuat video berbasis animasi mengenai prosedur pengajuan perkara perdata di pengadilan dengan 4 tahapan. Yakni yang pertama, membuat storyline dan storyboard, outputnya berupa narasi berupa PDF. Kemudian yang kedua, melakukan perekaman suara dengan menggunakan voice over dengan skrip yang telah dibuat, outputnya berupa MP3. Kemudian yang ketiga, membuat video animasi prosedur pengajuan perkara perdata, outputnya berupa video prosedur. Kemudian yang keempat, memperlihatkan dan memperoleh persetujuan mentor terkait video tersebut. Output yang dihasilkan berupa lembar persetujuan. Kemudian kegiatan yang keempat, yakni pembuatan video bahasa isyarat. Ada 4 tahapan yang dilalui. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan SLB mengenai konsep video bahasa isyarat yang akan ditampilkan, output yang dihasilkan yakni catatan hasil diskusi. Kemudian yang kedua, membuat narasi yang akan digunakan penerjemah untuk membuat video. Output yang dihasilkan yakni video bahasa isyarat. Kemudian yang ketiga, melakukan tag video bahasa isyarat, output yang dihasilkan yakni video bahasa isyarat. Kemudian yang keempat, melakukan proses editing. Output yang dihasilkan yakni video prosedur pengajuan perkara perdata berbasis bahasa isyarat. Kemudian kegiatan yang kelima yakni membuat banner dan QR code yang terintegrasi dengan video prosedur pengajuan perkara perdata dengan 4 tahapan. Yakni yang pertama, membuat banner, output yang dihasilkan berupa banner. Yang kedua, membuat QR code, output yang dihasilkan berupa QR code. Yang ketiga, menginputkan QR code pada banner, outputnya berupa banner. Kemudian yang keempat, melakukan pencetakan. Mbak Rifka, cut dulu sebentar. Yang nomor 5 nanti kan terakhir ya. Buka baknya terlempar, nanti tidak mendengarkan. Sebentar dulu menunggu ya. Untuk yang ini biar ini terakhir, soalnya nanti nggak mendengarkan apa output terakhirnya. Mohon izin Pak Mukhlas, Bu Nila masih di room, minta dimasukkan ke itu. J, J, J. Siap.
Sampun Bu. Oke. Oke, silakan dilanjut Mbak yang kelima. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan, Ibu. Untuk kegiatan yang kelima, yakni membuat banner dan QR Code yang terintegrasi dengan video Iki mental berarti. data dengan tahapan banner, banner, Kelas, unmute. Baik, untuk yang kedua, output dengan output QR code. Kemudian yang ketiga, menginputkan QR code pada banner dengan output yang dihasilkan berupa banner. Lalu yang keempat, melakukan pencetakan banner prosedur pengajuan perkara perdata dengan output yang dihasilkan yakni stand banner. Kemudian kegiatan yang keenam, yakni menyampaikan hasil video dilengkapi video bahasa isyarat dan Cepet banget ya Pak Toh. prosedur pengajuan perkara perdata dengan 4 tahapan, yakni yang pertama melakukan evaluasi dengan mentor terkait hasil output lembar evaluasi. Yang kedua, dengan mentor terkait banner dengan output yang dihasilkan yakni lembar monitoring dan evaluasi. Kemudian yang ketiga, mendapatkan persetujuan mentor bahwa video sudah sesuai. Output yang dihasilkan yakni lembar persetujuan. Kemudian yang keempat yakni mendapatkan persetujuan mentor bahwa banner sudah sesuai. Output yang dihasilkan yakni lembar persetujuan. Baik, untuk kegiatan yang ketujuh, yakni melakukan publikasi pada media sosial Pengadilan Negeri Mungkit dengan 4 tahapan, yakni yang pertama membuat narasi singkat tentang video yang akan dipublikasikan dengan output narasi singkat untuk video. Yang kedua, membuat narasi singkat tentang banner yang akan dipublikasikan dengan output yang dihasilkan yakni narasi singkat untuk banner. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan tim IT untuk mempublikasikan video pada website pengadilan. Di sini outputnya berupa screenshot website Pengadilan Negeri Mungkit. Kemudian yang keempat, melakukan publikasi pada sosial media Pengadilan Negeri Mungkit seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Output yang dihasilkan berupa screenshot media sosial Pengadilan Negeri Mungkit. Berikut jadwal kegiatan rancangan aktualisasi yang akan dimulai pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 29 November. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rifka. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Astawi SH selaku mentor dari Mbak Rifka. Kami persilahkan. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh rekan kita Rifka Sofiana Maulidia mengenai masalah rancangan aktualisasinya yang judulnya optimalisasi prosedur pengajuan perkara perdata berbasis digital di Pengadilan Negeri Mungkit. Pada prinsipnya kami selaku unsur pimpinan setelah mereka berkoordinasi sebelumnya ini kami sangat mendukung dengan apa yang akan disampaikan atau direncanakannya ini, terutama untuk mengoptimalisasikan kepada masyarakat tentang tata cara alur daripada pengajuan perkara perdata. Jadi dalam hal ini jadi syukurannya mie ayam. Monggo Pak Muklas, mohon. Demi untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Mungkit dan kemudian memberikan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan dalam dalam pengajuan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Mungkit. Dalam hal ini terutama yang kami sangat mendukung Bu dari program yang disampaikan Mbak Lydia ini di kampus apa di DN? Terus terang saya selaku unsur pimpinan memang di sini belum ada yang namanya
petunjuk-petunjuk kepada penyandang disabilitas. Jadi hal ini Sama Pak Beni berarti kan? karena untuk nanti alur-alur dari pengajuan perkara itu Dia menggunakan biasanya ngabari berarti memang sudah nganu. ada hal-hal yang utama itu untuk disabilitas yang kurang kurang memahami. Jadi dengan adanya akan ditimbulkan video nanti yang akan mungkin bekerja sama dengan lembaga penyandang disabilitas, ya itu sangat-sangat bagus. Saya kira itu aja Bu dari kami selaku Mobil jawab kan? Mobil jawab kan? Baik, terima kasih atas dukungannya Bapak Mentor. Enggak. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk organisasinya apa yang akan direncanakan. ya, Selanjutnya kepada Ibu Nilam Nur Aziza MSI selaku evaluator kami persilakan berikan saran dan masukan. yang kepada ngurusi Rifka. Monggo, Bu. sertifikat. Tadi Mbak Ima sudah, Mas Ronaldo Ini sudah. Pak Muklas, mohon Pak Muklas dari Pak tadi Muklas. mengganggu. Halo? Enggak. Halo, Gitu aja dulu. Mbak Baik. Rifka nggak jadi host ya Mbak Rifka ya? Ngabar ya. Saya sudah Tolong jadi host, Ibu. Ya, berarti bisa nonaktifkan audionya Mas Muklas. Ya. Kok dikasih Bu? Oke, udah pergi malah. Lanjut Bu. Baik, Panitianya. terima kasih Bu Siti selaku Pas banget moderator papat dan izinnya coach. kan Bu. Baik, tentunya yang saya hormati Bapak Mentor dan tentunya Mbak Rifka selaku peserta. Baik, langsung saja. Jadi poin-poin yang dapat saya ambil nanti terkait dengan evidence yang perlu disiapkan. Ada beberapa hal. Yang pertama tadi terkait disampaikan publikasi medsosnya. Kemudian akan ada banner, dibuat banner-banner ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah video yang berbahasa isyarat gitu ya, video bahasa isyarat gitu ya. Mungkin 3 poin itu tentunya yang akan saya tagihkan kembali di seminar akhir. Untuk di bagian judul dan terkait isi, saya lihat sudah berkesinambungan, sudah selaras, jadi judulnya sudah tepat, optimalisasi, dan sudah diangkat juga dengan menggunakan digitalisasinya. Mungkin dari saya seperti itu, Bu Moderator. Mudah-mudahan evidence-nya nanti bisa dipertanggungjawabkan saat seminar akhir. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu Evaluator. Luar biasa ini Mbak Rifka. Yang penting dilanjutkan nanti dengan aktualisasinya ya Mbak ya. Oke, terima kasih Bapak Mentor, Bapak Astawi atas kehadirannya. Kita cukupkan sekian untuk sesi ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di sesi implementasi, seminar implementasi nanti bulan depan. Ya, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Mohon izin saya live nggih, Bu. Oke, matur nuwun, Mbak Rifka, matur nuwun, Pak Astawi. Monggo.